Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi baik dan sehat-sehat saja. Dan kembali kita percaya bahwa firman Tuhan akan menuntun kita, mendekatkan kita, dan membuat iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam menghadapi situasi sekarang kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu ini dan rencananya itu pasti baik bagi kita semua. Nah, hari ini saya cuma diingatkan tentang satu perkataan yang dikatakan Tuhan kepada Paulus. Bagaimana pada saat itu Tuhan berbicara tentang kasih karunia. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 Alkitab berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Tuhan atau kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kalau kita melihat apa yang Alkitab katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu akan muncul, ya, kasih karunia itu berbicara tentang bagaimana Allah menunjukkan kasihnya pada kita semua. Justru pada saat kita dalam kondisi lemah, maka kita percaya hanya kekuatan Tuhan yang kita andalkan. Karena manusia seringkali lupa tentang hal ini. Waktu dalam keadaan baik, nyaman, mereka berpikir bahwa semua it's okay, semua bisa dilewati dengan kekuatan masing-masing. Tapi pada satu saat di mana kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, maka kita merasakan betul-betul kasih karunia itu ada di dalam hidup kita. Nah, tentu ayat ini muncul karena muncul juga di ayat 7 dan 8-nya, di mana di sini Paulus berseru. Ya, dikatakan dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ayat 8 berkata, tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Artinya pergumulannya cukup berat. Kalau dia sampai berseru 3 kali supaya Tuhan membebaskan segala hal yang dihadapi bentuk pergumulan ini. Tapi Tuhan berbicara tadi dikatakan di ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah, kata duri tidak dijelaskan secara real di dalam diri Paulus, hanya berdasarkan supaya dia jangan sombong. Tapi mari kita aplikasikan dalam hidup saudara dan saya. Duri apa yang hari ini kita hadapi? Kemungkinan adalah yang terbesar adalah duri kekhawatiran, duri ketakutan, duri dalam menghadapi sekarang, bagaimana besok dan lain sebagainya. Sebetulnya itu juga duri bagi setiap kita semua. Nah, untuk itu kalau hari ini Tuhan izinkan kita mengalami berbagai persoalan dalam hidup kita karena virus corona ini, mari kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, saya bicara tentang duri dulu hari ini. Kalau duri dalam diri Paulus tentu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ya berbicara tentang pergumulan hidup tentu saja. Nah, di dalam pergumulan hidup ini siapa yang tidak pernah merasakan tekanan? Semua orang tidak suka dengan yang namanya pergumulan hidup. Tapi semua orang pasti pernah merasakan yang namanya pergumulan hidup. Apapun itu statusnya, baik karyawan, bos perusahaan, ataupun punya jabatan tingkat tinggi sekalipun, semua akan mengalami yang namanya pergumulan hidup. Nah, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa melihat, memprediksi siapa orang ini dan bagaimana orang ini mengalami pergumulan. Tapi yang jelas bahwa sekali waktu kita akan ada di satu situasi yang menurut kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi di dalam menghadapi hidup ini. Nah, saya mau ambil contoh belajar dari Raja Daud. Jangan melihat Daud itu hanya dipilih Tuhan, ya, diurapi Tuhan dan diangkat Tuhan menjadi raja. Tapi dalam kenyataan hidupnya ada berbagai banyak pergumulan yang dia hadapi. Saudara dikasih Tuhan, waktu Daud mengalami pergumulan ini, saya belajar satu hal di mana justru pada saat Daud mengalami pergumulan tetapi dia mengandalkan Tuhan, maka di sana
Ada sebuah kerjasama yang begitu luar biasa. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi Daud untuk melewati pergumulan itu. Saya mau baca satu ayat di dalam 2 Samuel 5 ayat 10. Alkitab berkata begini, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Lihat, makin lama makin besar kuasa Daud. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaian dia, bukan karena dia punya pengalaman. Tapi Alkitab tulis gini, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, lebih jelas diambil di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan. Alkitab tulis begini, Daud makin lama makin kuat karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa menolongnya. Nah, pertolongan bagi Daud dan kita semua bentuknya adalah kasih karunia. Tentu di dalam pergumulan kita merindukan ada selalu kekuatan Allah turun atas hidup kita semua. Ibu bapak percayalah, kasih karunia Tuhan di dalam pergumulan kita itu artinya Allah sedang berkarya, Allah sedang hadir, Allah sedang memberikan kekuatan. Jadi seberat apapun pergumulan kita semua, satu hal yang kita percayai, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya dan memberikan jalan keluar. Nah, seperti Daud percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya di dalam segala pergumulan yang berat bagi dia. Maka satu perkara yang dinyatakan oleh Daud bahwa inilah iman percaya dia, hidup dia adalah karena kasih karunia Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 9 berkata begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, di dalam ayat ini Allah melihat, mengetahui, mencatat semua kesulitan, kesesakan, penderitaan dan kekhawatiran kita. Tentu maunya adalah begini, setiap tetesan air mata yang dicurahkan seorang percaya itu pasti dihargai Tuhan. Dia tampung, dia simpan dengan cermat di dalam ingatan Tuhan sendiri. Dia catat semua untuk memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita semua. Dan yang penting, apabila kita tetap setia di dalam segala pencobaan, pergumulan di saat-saat seperti ini, maka kita akan menuai kelimpahan sukacita dan kemuliaan Allah bagi kita semua saatnya nanti pada saat Tuhan datang. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, yang kedua, demikian manakala kesulitan dan kekhawatiran atau pencobaan itu semakin berat menimpa hidup kita, jangan pernah lupa bahwa Allah memandang kita dengan penuh kasih sepanjang seluruh pengalaman dalam hidup kita. Apapun itu, mata dia akan melihat kehidupan saudara dan saya, baik di dalam pencobaan, sakit penyakit, keuangan, kesulitan di tempat kerja, kesulitan dalam bisnis, kesulitan dalam keluarga. Mata Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, jadi kesimpulannya, saudara dan saya, kita orang percaya, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk menolong kita keluar dari pergumulan hidup ini. Dan yang kedua, jangan pernah kecewa dan ragu akan Tuhan. Karena sadar atau tidak sadar, keberadaan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya itu pasti nyata. Itu real. Jangan diragukan lagi. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Supaya dalam kondisi kita tetap ada di rumah, iman kita tetap bertumbuh. Dan biarlah bawa seluruh keluarga untuk masuk di dalam mezbah doa. Supaya saat kita ada di dalam mezbah doa, Tuhan hadir dan memberikan kekuatannya bagi kita untuk menghadapi situasi ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.